Iman bukan hal yang baru dalam kehidupan kita. Hal yang sering kita omongkan, hal yang sering kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita. Ya enggak? Aku beriman Tuhan. Ayo beriman, percaya Tuhan akan tolong. Berdoa dan beriman, bersandar pada Tuhan. Satu pengalaman rohani yang sudah begitu nyata dalam kehidupan kita, pengalaman rohani yang sudah menjadi biasa dalam kehidupan keseharian kita. Iman, hidup beriman. Tapi iman itu ada banyak jenisnya, ada banyak macam. Saya akan kasih tahu kalian beberapa jenis iman yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya, yang sering diterapkan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jenis yang pertama, contohnya ya, kita sama-sama outing, pergi ke pantai, kemudian ada yang nggak bisa berenang. Kemudian kita ngomong, ayo Okta, berenang, beriman dong, kamu pasti bisa nyebur, gak akan apa-apa, pasti kamu bisa berenang. Kemudian yang kedua, kita mungkin lihat pengemis di tengah jalan, gak punya tangan, orang cacat, kita kasih uang, kemudian kita bilang, berdoa ya Pak ya, beriman Tuhan pasti kasih tangan ke Bapak. Percaya Yesus, beriman, Tuhan pasti kasih tangan, dan Bapak bukan jadi lagi orang cacat. Contoh yang ketiga, ada orang yang utang mungkin puluhan juta atau bahkan ratusan juta, beriman, besok pagi bangun buka mata utang beres. Tidak tahu bagaimana caranya. Ini adalah sulap, bukan iman. Contoh-contoh yang saya utarakan itu adalah magic, bukan iman. Jenis iman yang kedua, kita disuruh majikan belanja ke pasar karena kita bingung, aduh habisan pulsa. Kita berusaha bagaimana caranya kita pakai sedikit uang belanja itu $2 atau $5 untuk beli pulsa. Dan kita berdoa, Tuhan aku beriman, tolong supaya majikan tidak tahu. Biasanya majikan selalu cek dengan detail belanjaannya, berapa harganya ini daging. Bahkan kadang-kadang dia harus cek ke pasar, betul nggak itu harganya ngorok, itu betul itu sakman. Tuhan tolong supaya kali ini tuh majikan nggak akan tahu kalau $5 itu aku ambil. Aku beriman Tuhan. Jangan sampai majikan tahu. Yang kedua, sakit, nggak perlu ke dokter. Beriman dong. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kita punya Yesus yang luar biasa dahsyat. Amin. Amin. Tidak perlu ke dokter, tidak perlu minum obat. Contoh yang ketiga, pacarku orang tidak percaya Tuhan. Alkitab memang bilang tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya. Tapi Tuhan, aku beriman, aku menikah dengan dia, dia pasti jadi orang Kristen. Ini namanya iman yang buta atau ngawur. Itu bahasa halusnya. Bahasa gaulnya, ini iman yang kotor. Bahasa kasarnya, ini jenis iman yang bodoh. Jenis iman yang ketiga, tahun lalu aku berantakan, tidak bisa nabung, utang sana sini, keuangan berantakan, gaji tiap bulan habis. Waduh, pokoknya kerja gak ada hasilnya. Aku beriman tahun ini aku pasti kerja dengan lebih baik, kelola uang dengan lebih baik, dan bisa nabung. Aku beriman, pasti aku berhasil. Yang kedua, aku beriman, aku pasti sembuh dari sakitku. Yang ketiga, aku beriman, aku pasti bisa nikah sebelum umur 30 tahun. Ini juga bukan jenis iman yang benar. Ini adalah positive thinking atau berpikir positif. Ada nilai positifnya, tapi ini bukan iman yang benar. Ini bukan iman yang diajarkan oleh Alkitab. Begitu, apa itu iman yang benar? Apa itu iman yang diajarkan oleh Alkitab? Kita buka Ibrani 11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Susah mengertinya, maksudnya apa ya? Ini abstrak sekali ini definisi. Tapi nanti dalam penjelasan saya akan jelas ya arti ini. Coba kita, kalau kita baca judul ini ya, saksi-saksi iman ya. Setelah ayat ini, kemudian dikasih tahu iman itu apa artinya. Dan di sepanjang pasal ini dikasih tahu contoh-contoh Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, tentang kesaksian iman mereka. Jadi bilang bagaimana mereka beriman, mujizat terjadi. Bagaimana Sarah beriman, umur segitu punya anak. Bagaimana Musa beriman, bisa membelah laut. Bagaimana tokoh-tokoh yang beriman itu mereka beriman dan terjadi mujizat-mujizat seperti itu. Jadi karena iman orang-orang ini terjadi banyak hal hebat, banyak terjadi pekerjaan Tuhan yang hebat, banyak terjadi mujizat. Karena iman tokoh-tokoh ini. Tapi kemudian kita lihat, jadi dikasih jenis, dua macam jenis tokoh-tokoh yang beriman dalam pasal 11 ini. Yang pertama adalah
Karena mereka adalah orang-orang beriman, terjadi mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi, kemudian ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Orang-orang ini yang tidak mengalami mujizat Tuhan, yang mereka dibunuh, didera, dilempari batu, digergaji, mereka adalah martir-martir. Karena iman mereka mengalami penganiayaan. Mereka tidak mengalami mujizat. Mereka tidak dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan izinkan mereka mati dalam penderitaan, mati dengan mengerikan. Tapi mereka adalah disebut apa? Coba lihat dulunya, saksi-saksi iman. Mereka pun adalah saksi-saksi iman. Alkitab pun menyebut mereka adalah tokoh-tokoh beriman. Jadi tokoh-tokoh beriman yang disebut oleh Ibrani 11 bukan hanya tokoh-tokoh yang mengalami mujizat Tuhan yang hebat karena iman mereka, tapi juga adalah orang-orang yang mati martir, mati menderita dan tidak mengalami mujizat apapun dalam hidup mereka. Mereka pun disebut tokoh-tokoh iman. Mereka pun disebut saksi-saksi iman. Kenapa mereka mau mati untuk Tuhan? Mereka bilang apa? Iman mereka apalah? Iman mereka adalah dasar dari segala sesuatu yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan dunia ini tidak lagi mereka harapkan, tapi mereka mengharapkan upaya kekal di surga. Mereka mengharapkan bahwa ketika mereka mati karena iman mereka, Tuhan akan memberikan mereka upah. Tuhan tetap akan menyertai mereka. Inilah iman mereka. Dasar mereka berpengharapan kepada janji yang Tuhan janjikan dalam Alkitab. Dan meskipun mereka tidak melihat mujizat Tuhan, mereka tidak melihat pertolongan Tuhan secara langsung, mereka tidak melihat bagaimana Tuhan turun tangan melepaskan mereka, tapi mereka percaya, mereka tahu Tuhan sedang bekerja dan Tuhan tetap menyertai mereka saat itu. Meskipun mereka tidak lihat, ini yang disebut pasal ayat pertama. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Mereka tidak melihat bagaimana Tuhan menolong. Mereka tidak melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tidak lihat, tapi mereka percaya Tuhan menyertai, Tuhan bekerja, Tuhan mengasihi. Ini loh iman. Bagaimana dengan Paulus? Kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang begitu luar biasa. Dia menulis banyak ayat tentang iman dan iman yang begitu luar biasa. Tapi diceritakan dalam 2 Korintus, Paulus itu ada satu duri dalam daging. Banyak penafsir Alkitab bilang duri dalam daging yang dimaksud itu adalah satu penyakit dalam tubuh Paulus. Dan Paulus menderita karena penyakit itu. Paulus bisa melakukan mujizat, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang. Dia pernah tangannya kena ular berbisa, yang orang kena ular itu pasti langsung mati. Dia kebaskan dan dia tidak ada luka apa-apa. Dia bisa melakukan mujizat. Tapi ketika dia menderita sakit itu dan dia berteriak ke Tuhan, Tuhan, aku menderita karena sakit ini, tolong sembuhkan aku. Paulus beriman luar biasa, dia pun bisa melakukan mujizat. Tapi kita lihat ayat-ayatnya bilang apa? Kita bilang apa? Tidak, Paulus, aku tidak mau menyembuhkan. Aku mengizinkan penyakit ini tetap ada dalam tubuhku sampai kamu mati. Karena aku punya kehendak lain, kenapa aku izinkan penyakit ini ada dalam tubuhku? Paulus beriman. Tapi apakah ketika Tuhan menjawab seperti itu, Paulus kemudian marah dan mengutuki Tuhan? Tuhan, mana bisa begini? Kalau Tuhan punya kehendak lain, dia pakai cara lain. Kenapa aku harus menderita dengan kelemahan tubuh ini? Kenapa aku harus menderita dengan sakit ini? Dia nggak berargumentasi dengan Tuhan. Dia nggak berdebat dengan Tuhan. Dia tidak memarahi Tuhan, dia tidak mengutuk Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan, aku mengizinkan penyakit ini dengan tujuan seperti ini, Paulus pun dengan catatan bilang, oke Tuhan. Dia tetap beriman meskipun Tuhan tidak menyembuhkan, bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia tetap melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupannya dan memakainya luar biasa. Dia tetap melihat penyertaan Tuhan, tetap melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Meskipun dia tidak disembuhkan penyakitnya. Ini loh namanya iman. Dia lihat pertolongan Tuhan. Mana pertolongan Tuhan? Sampai pun sudah disembuhkan. Dia lihat kasih Tuhan. Tapi dia tahu dia beriman pada karakter Allah yang tidak bercacat.
bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan menyertai dia, Tuhan hadir dalam kehidupannya, Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupannya. Meskipun doanya tidak didengar oleh Tuhan. Ini namanya iman. Contoh yang lain. Pasti semua tahu Sadrak, Mesak, Abednego. 3 tokoh beriman yang luar biasa. Dalam Perjanjian Lama, kalian bisa baca kisahnya di Daniel pasal 3. Suatu ketika Raja Nebukadnezar, dia bukan raja orang Israel. Waktu itu orang Israel dibuang dalam pembuangan di tanah asing, di negeri orang kafir. Orang-orang Yahudi ini mereka harus ikut dalam aturan negara itu. Raja Nebukadnezar bangun suatu patung emas yang tinggi besar. Itu adalah dewanya. Dan dikasih peraturan, semua orang yang melihat patung ini harus sujud menyembah. Karena itu adalah dewanya, dan dia bangun dengan begitu megah, terbuat dari emas murni. Tapi 3 orang ini Sadrak, Mesak, Abednego itu nggak nyembah. Sampai beberapa orang tahu, mereka masih lapor, Raja, itu 3 orang itu nggak nyembah. 3 orang Israel, 3 orang Yahudi itu nggak nyembah pada dewamu. Raja panggil. Betul loh, kalian nggak nyembah. Sekarang tak kasih kesempatan terakhir ya. Kamu nyembah dewamu. Kalau kamu nyembah, aku ampuni kamu. Tapi kalau kamu sekarang masih aku kasih kesempatan, kamu tidak nyembah, aku akan buang kalian bertiga ke tungku api yang menyala-nyala. Ini loh jawaban mereka. Tuanku Raja, jikalau kami harus dibuang ke dalam tungku api yang menyala-nyala, kami percaya Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Itu iman kami. Kami percaya Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Tapi jikalau Tuhan pun tidak melepaskan kami tetap menyembah Dia dan tidak menyembah dewa. Ini loh ungkapan iman yang sejati, ungkapan iman yang benar. Aku percaya di tengah-tengah masalahku Tuhan sanggup melepaskan aku, Tuhan sanggup menyembuhkan aku, Tuhan sanggup membebaskan aku. Aku percaya karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Aku tidak meragukan kebaikannya. Aku percaya Dia berkuasa dan Dia mampu. Tapi jikalau Allah pun tidak melakukan seperti yang aku ingini, aku tetap beriman dan percaya bahwa Allah itu tetap baik dalam kehidupanku. Allah tetap bekerja dalam kehidupanku. Allah tetap berencana dalam kehidupanku. Allah tetap maha kuasa dalam kehidupanku. Dan karena itu tidak membuat aku meninggalkan Dia. Itu loh iman yang benar. Iman yang benar adalah berpusat pada Allah. Berpusat pada karakter Allah yang Maha Kudus, berpusat pada kebaikan Allah, berpusat pada kedaulatan Allah, berpusat pada kebaikannya, pada keputusannya yang Maha Bijaksana. Itu adalah iman yang benar, iman yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan berpusat pada keinginan atau kehendak kita sendiri. Contoh-contoh iman yang tadi saya sebutkan di depan itu berbahaya sekali. Yang tadi saya sebut imannya ngawur, sulap lah, positive thinking dan sebagainya, itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita memakai pikiran kita sebagai standar kebenaran. Kita yang mengatur Tuhan. Kalau dalam iman kita itu, kita menuntut Tuhan melakukan mujizat. Kalau dalam iman kita itu, kita menuntut Tuhan melakukan persis seperti yang kita mau. Itu adalah iman yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu iman berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat pada Allah. Kita yang mengatur Allah. Tuhan harus sembuh. Karena ini yang baik, ini yang benar, ini yang seharusnya. Harus sembuh. Harus begini Tuhan. Tuhan harus sukses, harus kaya, harus begini. Tuhan jalannya harus begini. Harus ada mujizat. Kalau iman kita menuntut, mengharapkan mujizat boleh. Jangan salah mengerti. Mengharapkan mujizat boleh. Tapi kalau iman itu sudah menuntut adanya mujizat, menuntut Allah melakukan persis seperti yang kita mau, iman itu berbahaya. Karena iman itu sudah berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat pada Allah. Iman yang benar, iman yang diajarkan oleh Alkitab adalah iman yang berpusat pada Allah, bukan berpusat pada diri sendiri. Betul, kita memang harus beriman. Kita harus punya peran beriman pada Allah. Beriman pada Allah, kita percaya Allah itu dahsyat, Allah itu Maha Kuasa, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Itu kita punya iman, itu peran yang harus kita lakukan. Tapi jikalau ada sesuatu yang kita imani itu terjadi persis seperti yang kita mau, itu adalah karena memang Tuhan menghendaki demikian. Kalau mujizat itu terjadi karena iman kita yang menjadi alasan utama, berbahaya. Kenapa? Orang bisa menjadi sombong. Oh, karena imanku yang besar, makanya aku bisa sembuh. Oh, karena aku mampu beriman, makanya aku sukses dan kaya.
Oh, karena aku bisa beriman, aku orangnya rohani, aku bisa membuat bagaimana supaya imanku besar berhadap kepada Tuhan, sehingga doa-doaku ini didengar Tuhan. Kenapa kamu tidak sembuh? Pasti karena imanmu kecil. Akhirnya jadi meremehkan orang lain. Kenapa kamu tidak kaya, kamu tidak sukses? Karena kamu tidak punya iman. Lama-kelamaan dia akan membuat mengagungkan dirinya sendiri. Oh, karena aku punya iman yang besar. Aku bisa melakukan ini, aku mau ini bisa, aku minta ini Tuhan dengar dan sebagainya. Dan lama-lama orang akan jadi dia. Oh, doain dong anak sakit, kamu kan berimannya besar sekali. Pasti Tuhan dengar kamu dan pasti sembuh. Tolong doain dong supaya usahaku berhasil, nggak bangkrut. Pasti imanmu kan besar, pasti deh. Tuhan akan jawab doamu berdasarkan imanmu. Tolong dong. Akhirnya lama dijadikan Tuhan. Tuhan tidak mau. Yang diajarkan Alkitab, apa yang Tuhan lakukan dari dalam kehidupan kita bukan berdasarkan iman kita. Iman kita bukan alasan utama. Kita punya peran untuk beriman kepada Tuhan. Tapi itu bukan alasan utama terjadi mujizat atau terjadi seperti yang kita inginkan atau yang kita doakan. Iman yang benar itu berpusat pada Allah, berpusat pada keputusan kehendaknya yang maha bijaksana. Iman itu berpusat pada kebaikan Tuhan yang tidak perlu diragukan. Iman itu berpusat pada kemahakuasaannya dan pada janji-janjinya dalam Alkitab. Dan ini tidak berarti bahwa apa yang kita pikir, kita imani, dan yang kita ingini itu harus terjadi. Ini kita harus mengerti betul-betul. Karena kalau enggak akan berdampak dalam kehidupan rohani kita dan berdampak dalam perjalanan kita ikut Yesus. Selama doaku didengar, aku ikut Yesus. Selama aku sehat, aku ikut Yesus. Selama aku diberkati, aku ikut Yesus. Atau kalau aku disembuhkan, aku akan setia. Kalau utang-utangku beres dalam waktu 1 minggu, aku akan setia. Dan masih banyak kalau-kalau yang lainnya. Banyak orang Kristen punya pemikiran yang seperti ini. Banyak orang Kristen punya iman yang salah. Iman mereka berpusat pada diri sendiri, bukan pada Allah. Iman mereka berpusat pada keinginan sendiri, bukan pada kehendak Allah. Iman mereka berpusat pada otak mereka sendiri yang sudah dicemari oleh dosa, dan bukan pada hikmat Allah. Itu loh yang terjadi pada istri Ayub. Ayub dengan istrinya itu berbeda jauh. Ayub adalah contoh orang yang begitu beriman, memiliki iman yang benar. Tapi istrinya itu tidak. Itu orang yang saleh, dia beribadah kepada Tuhan, dia mentaati Tuhan, mengasihi Tuhan, dia berdoa dan sebagainya, mempersembahkan kurban dan sebagainya. Orang yang saleh, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beriman. Tapi ketika Tuhan mengizinkan malapetaka demi malapetaka terjadi, saya pikir Ayub pasti berdoa. Ketika anaknya meninggal, dia berdoa. Ketika dengar satu berita kawanan ininya lenyap, berdoa tolong. Tambah berdoa, malapetakanya tambah banyak. Ininya lenyap, ininya habis, ininya tambah ada. Udah lenyap semua, tambah berdoa. Karena giliran tubuhnya kena penyakit. Penyakitnya ada tanggung-tanggung. Gitu mengerikan, menderita, membuat dia haus, garuk pakai kuku, dan cukup pakai guling karena terlalu gatal. Hanya ada buruk di lukanya dan hanya anjing yang jelas-jelas di luka. Terlalu luar biasa dia punya pengerjaan. Dia berdoa, tapi dia tidak punya pertolongan Tuhan. Tambah berdoa, kok musibahnya tambah banyak. Tambah berdoa, kok malah petakannya tambah banyak. Tapi sampai pada tahap itu pun, apa yang dia katakan? Dia tetap memuji Tuhan, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tetap beriman, dia tetap tahu Tuhan itu baik, Tuhan ada dalam kehidupannya, Tuhan campur tangan, dan Tuhan mengasihi dia. Dia tetap beriman. Dan karena musibah itu tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Doanya tidak didengar oleh Tuhan. Teriaknya minta tolong, tangisannya tidak didengar oleh Tuhan. Bahkan terakhir pun istrinya pun meninggalkan dia. Tuhan tidak dengar, dia tidak melihat pertolongan Tuhan. Tuhan membisu. Tapi Ayub percaya bahwa meskipun dia tidak melihat apa yang Tuhan lakukan, dia tahu Tuhan sedang bekerja. Dia tahu Tuhan hadir dalam kehidupannya. Dia tahu Tuhan mengasihi dia. Itu loh iman. Beda sekali dengan istrinya. Istrinya beriman selama Tuhan memberkati dia. Oh, dia orang yang juga taat ikut suami, beribadah, berdoa, mempersembahkan kurban. Ketika ada musibah, dia pun berdoa, Tuhan tolong. Tapi ketika dia melihat tangan pertolongan Tuhan yang menolong, yang mengangkat, yang melepaskan, akhirnya dia bilang, oh, Tuhan seperti apa yang aku suka ini. Dia mengutuki Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Suaminya begitu. Dia beriman selama diberkati Tuhan. Dia beriman selama doanya didengar oleh Tuhan.
Dia beriman selama melihat bagaimana tangan Tuhan luar biasa memberkati mereka. Tapi dia ketika tidak melihat tangan Tuhan, ketika tidak melihat adanya mujizat, dia pergi. Itu juga yang dialami oleh banyak orang yang mengikuti Yesus. Suatu ketika Yesus ada di atas bukit, wah, ribuan orang berbondong-bondong, wah, mendengar Yesus khotbah, Yesus ngajar. Mereka begitu senang berjam-jam sampai mereka kelaparan udah sore. Yesus kasih lihat ribuan orang begini gak ada makanan. Yesus buat mujizat, 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Wow, setelah itu mereka ketagihan. Besoknya ikut Yesus lagi, cari Yesus di mana? Besoknya cari lagi, Yesus di mana? Cari. Wah, Yesus ada di seberang lautan. Mereka ikut seberang lautan, mereka rame-rame. Tapi mereka kecewa. Ketika mereka ingin mengharapkan mujizat itu, mereka mengharapkan berkat jasmani itu, Tuhan mengajar mereka dengan keras dan menegur mereka. Dan tidak ada roti, tidak ada mujizat lagi yang terjadi. Tidak ada lagi berkat jasmani seperti yang mereka mau. Dan akhirnya apa? Mereka meninggalkan Yesus. Mereka beriman selama Yesus menuruti keinginan mereka. Mereka beriman selama ada roti. Mereka beriman, mereka percaya Yesus selama ada berkat jasmani diberikan kepada mereka. Mereka beriman selama ada mujizat yang mereka mau terjadi. Tapi ketika itu semua tidak ada, mereka berhenti. Iman seperti ini berbahaya. Makanya iman yang diajarkan oleh Alkitab adalah iman yang berpusat pada Allah. Dan kalau ada mujizat dalam kehidupan kita, kalau apa yang kita imani itu terjadi, itu karena kehendak Tuhan, bukan karena kehebatan iman kita. Bukan karena iman kita hebat, bukan karena kita mampu beriman dan memiliki iman yang besar, makanya terjadi mujizat. Tapi karena kehendak dan kedaulatan Tuhan semata-mata. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita berdoa? Bagaimana seharusnya kita mengimani sesuatu? Ingat Yesus ketika di Taman Getsemani berdoa, semalam sebelum dia menderita dan disalibkan. Yesus waktu itu kan bergumul hebat karena besok dia akan menderita dan mati dalam sekali. Bergumul hebat sampai diceritakan bahwa peluhnya itu seperti tetesan darah. Itu sebenarnya begini. Dia bergumul begitu hebat sampai pembuluh darahnya itu pecah. Sehingga bersama dengan keringat, saya kan itu malam hari di taman yang ada angin tapi dia bisa berkeringat. Itu karena dia bergumul dengan hebat dan pembuluh darahnya pecah bercampur dengan keringat itu jatuh. Tapi dalam kondisi seperti ini, apa yang Yesus lakukan? Bapak, jikalau Engkau mau, angkat penderitaan ini daripadaku. Jangan biarkan aku menapaki jalan salib ini. Aku percaya, jikalau Engkau mau, ini pun bisa terjadi. Aku tidak perlu menderita, tidak perlu menapaki jalan salib ini. Tidak perlu menanggung seluruh hukuman neraka yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Jikalau Engkau mau, Bapak, tapi bukan kehendakku. Tuhan bisa tidak menjalani hukuman itu. Tuhan bisa tidak menapaki jalan salib. Tapi dia tahu hanya melalui Kristus satu-satunya dia tidak ada pilihan yang lain. Manusia yang disebut ini loh sikap iman. Dia menyerahkan kehendaknya pada kehendak Bapa. Apa yang terjadi? Tuhan mungkin secara manusia dia menghendaki, oke, aku tidak perlu menjalani hukuman salib ini. Kemanusiaannya tidak ingin menjalani penderitaan itu dan terpisah dari Allah, harus menanggung murka Allah secara sempurna. Tetapi dia memiliki sikap iman yang sempurna. Biar kehendak Tuhan itu yang terjadi. Bukan keinginanku, tapi kehendak Tuhan itu yang terjadi. Itu seharusnya kita bersikap ketika kita mengimani sesuatu. Karena ada satu orang frustrat. Ketika Yesus masih melayani, orang frustrat sudah mendengar tentang kehidupan Tuhan. Dia berlari mencari Tuhan ketika dia tahu Tuhan ada di dekat situ. Dia berlari, dia mendekat Tuhan dan langsung dia menyembah bersungguh di depan Tuhan. Apa yang dia bilang? Dia bilang, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan kau pasti sembuhkan aku. Tuhan kau harus sembuhkan aku. Bukan itu yang dia doakan. Dia dengan sikap menyembah, dengan kerendahan hati dia bilang apa? Tuhan, jika Tuhan mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Dia mau ada ketaatan, dia menyerahkan keputusan menyembuhkan atau tidak, itu pada kehendak Tuhan. Bukan pada keinginannya sendiri yang memaksa Tuhan harus menyembuhkan. Dia tahu Tuhan bisa menyembuhkan. Dia percaya, dia mengimani Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Dia mengimani itu, dia percaya. Tapi dia menyerahkan keputusan menyembuhkan atau tidak, itu pada keputusan Tuhan. Bukan pada keinginannya, bukan pada dirinya ingin memaksa Tuhan. Atau mengatur Tuhan untuk melakukan sesuatu seperti yang dia mau. Tuhan, jika engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku.
Dan Tuhan akan menyembuhkan dia karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang Tuhan menghendaki demikian. Kami belajar menerapkan iman yang benar ini dalam kehidupan kami. Belajar. 1 tahun setengah yang lalu waktu saya lama dioperasi, ada banyak orang yang memberikan dukungan, nasihat, kekuatan. Tapi ada beberapa nasihat mereka bunyinya seperti ini. Saya berdoa, kita beriman. Saya pasti sembuh tanpa operasi. Tuhan bisa menyamar dia melakukan mujizat tanpa operasi. Ya, berdoa ya, beriman ya, percaya ya. Tuhan pasti melakukan mujizat tanpa operasi. Ada beberapa nasihat seperti itu. Ya karena menghargai mereka, kami ya terima kasih doanya. Tapi kami tidak berdoa seperti yang mereka sarankan. Bagaimana kami berdoa? Tiap kali kami harus berdoa untuk Sheila. Tuhan yang membentuk anak ini dari kami. Kami mengimani Mazmur 139. Setiap sel, setiap jaringan yang terbentuk itu Tuhan melihat langsung, Tuhan campur tangan langsung, Tuhan yang membentuk kehidupannya. Semenjak bakal jadi Tuhan melihat langsung bagaimana dia dibentuk. Tidak ada kesalahan dari apa yang Tuhan ciptakan. Sempurna, meskipun di paru-paru Sheila itu ada gelembung. Tetap sempurna, karena Tuhan melihat langsung, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang merendah, Tuhan yang membentuk, dan Tuhan mengizinkan Sheila lahir dalam kondisi seperti itu. Begitu mudah bagi Tuhan melakukan sesuatu untuk mengambil gelembung itu dengan cuma membalikan tangan. Jangan sulit dia menciptakan langit dan bumi, kenapa dia nggak bisa mengambil gelembung? Manusia pun dia menciptakan. Kami mengimani Tuhan bahwa Sheila terbentuk, dia tercipta sempurna seperti yang Tuhan merancang. Dan kami mengimani percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan Sheila. Kami mengimani, kami percaya Tuhan mengasihi anak ini lebih daripada kami mengasihi dia. Dan kami mengimani percaya Tuhan pun mampu melakukan mujizat, mengambil gelembung itu tanpa operasi. Tapi jikalau Tuhan mengizinkan dia harus sembuh dengan operasi pun, kami tetap percaya kepadamu, tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik. Kami tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak perlu dilakukan dalam hidup Sheila. Kami tidak memaksa Tuhan minta kesembuhan tanpa operasi. Ya. Mungkin Tuhan punya rencana kenapa Tuhan mengizinkan Sheila lahir dengan kondisi seperti itu. Tuhan punya rencana kenapa Sheila harus melalui operasi. Tidak tahu, mungkin semenjak kecil Tuhan ingin campur tangan. Ketika dia besar itu menjadi suatu tanda dalam kehidupannya. Bagaimana paru-parunya itu pun Tuhan yang kasih anugerah Tuhan. Hidupnya, nafasnya itu adalah anugerah Tuhan. Dan dia boleh hidup seumur hidup untuk memuliakan Tuhan. Gak tahu saya, mungkin itu tanda yang Tuhan mau berikan dalam kehidupannya. Tapi Tuhan punya kehendak. Dan ketika berdoa pun kami belajar menerapkan iman yang benar. Tidak memaksa Tuhan melakukan seperti yang kami mau, seperti yang kami ingin. Iman yang benar adalah ketika kita menjunjung kehendak Tuhan. Menjunjung tinggi kehendak Tuhan. Bukan apakah mujizat itu terjadi atau tidak, itu tidak penting. Bukan apakah yang kita imani itu terjadi persis seperti yang kita mau, itu tidak penting. Tapi apakah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk bisa sadar, Meshach dan Abednego, mereka beriman kepada Tuhan. Tuhan lepaskan mereka. Mereka beriman dan Tuhan lepaskan. Melalui apa yang Tuhan kerjakan ini, mujizat ini, banyak orang mengenal Allah Israel. Raja Nebukadnezar pun mengakui Allah Israel. Seluruh rakyat pun mengakui Allah Israel. Dan Tuhan dipermuliakan melalui mujizat ini. Untuk para martir yang tidak mengalami mujizat, di Ibrani pasal 11. Mereka pun adalah orang-orang yang beriman. Sama iman mereka seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego. Tapi mereka tidak mengalami mujizat. Tapi Tuhan punya kehendak melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi ini. Tuhan mau mereka menjadi saksi iman yang boleh menguatkan orang-orang lain yang menderita, yang boleh membuat orang lain melihat, wow, kenapa mereka ini begitu bertahan sampai mau mati? Siapa sih Allah yang mereka sembah itu? Membuat orang lain mungkin ingin mencari dan mengenal Allah yang hidup. Tuhan pun dipermuliakan. Untuk orang kusta, dia beriman dan Tuhan sembuhkan dia. Dan menjadi kesaksian yang luar biasa bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan, dia punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan. Dan Tuhan dipermuliakan luar biasa melalui kesembuhannya. Tapi untuk Paulus, rasul beriman dan yang memiliki iman yang hebat, Tuhan tidak sembuhkan dia. Tapi Tuhan punya kehendak. Kenapa Tuhan izinkan penyakit itu tetap ada dalam diri Paulus? Karena Tuhan mau Paulus menjadi hamba Tuhan yang tetap rendah hati. Karena Paulus itu terlalu hebat. Dia pun bertemu Tuhan langsung, naik ke surga pun, pernah naik ke surga, melakukan mujizat, punya pengaruh yang begitu hebat. Kehebatannya ini akan begitu membuat Paulus dengan mudah sekali bersombong. Tapi Tuhan mengizinkan ada duri, ada penyakit dalam tubuhnya untuk membuat Paulus sadar, oh ternyata aku ini lemah.
Semua kehebatan yang aku lakukan itu adalah karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatanku. Aku ini lemah, ada penyakit. Setiap kali dia harus menderita karena penyakit itu, menyadarkan dirinya bahwa dia hanyalah manusia yang lemah. Dan semua yang dilakukan hasil pelayanan itu adalah semata-mata karena kekuasaan Tuhan. Tuhan punya tujuan seperti itu. Dan Paulus peka akan kehendak Tuhan. Paulus peka akan kehendak Tuhan. Paulus tidak menuntut adanya mujizat kesembuhan. Bagi Paulus, mujizat kesembuhan itu tidak penting. Tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya itu jauh lebih penting. Jadi iman yang benar menurut Alkitab pertama adalah kita mempercayai karakter Allah yang Maha Kudus, karakter Allah yang tidak bercacat. Kita mempercayai kebaikannya yang tidak bisa dilakukan. Kita mempercayai keputusannya yang maha bijaksana. Kita mempercayai janji-janjinya dalam Alkitab. Dan bahkan ketika doa kita pun tidak didengar, ketika kita tidak mengalami mujizat pun, kita tetap beriman sama bahwa Tuhan itu bahwasanya baik untuk selama-lamanya. Kita tetap beriman bahwa Tuhan saat ini pun meskipun aku tidak melihat tangannya bekerja, Dia selalu bekerja dalam kehidupanku dan tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Yang kedua, di masa yang sama ketika kita percaya pada karakter Allah, kita percaya pada janji-janji Allah, iman kita berpusat pada Allah, di masa yang sama kita memiliki hati yang peka pada kehendak Tuhan. Hati yang mau mencari kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan ini tidak terjadi? Kenapa Tuhan apa yang aku imani tidak terjadi? Apa kehendakmu Tuhan dalam masalah ini? Dan kita menjunjung tinggi kehendak Tuhan. Kita mengutamakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memberikan jawaban doa, mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Kita pun memiliki hati yang taat mutlak pada keputusannya yang maha bijaksana. Hati yang taat mutlak pada keputusannya, pada kehendaknya yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini adalah iman. Saya berharap kita semua mau belajar sama-sama menerapkan iman yang benar ini untuk menolong kita punya kerohanian yang bertumbuh. Bukan iman yang palsu, bukan iman yang bodoh, bukan iman yang ngawur, tapi iman yang benar sesuai yang diajarkan oleh Alkitab, supaya kita kerohanian bertumbuh. Kita mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kehendak Tuhan pun bisa terwujud dalam kehidupan kita.